Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. So hari ini ya, saya mau mengadres ya atau membahas ya, ketika kamu mau ikutan workshop, kamu kan perlu mengirimkan pesan WhatsApp kepada PA saya Tami ya. Kalau kamu belum tahu nomornya ya, nomor Tami itu adalah di 0823 23 86 1717 ya. Nah, ketika kamu ingin ikut workshop, kamu silahkan mengirimkan pesan kepada Tami ya. Kecuali kalau kamu ikut membership atau pengen ikut membership ya, saya menyarankan kamu tidak mengirimkan pesan kepada Tami ya, karena semuanya sudah disediakan oleh YouTube ya. Silahkan mempercerdas dan mengedukasi diri sendiri ya, karena sudah banyak sekali video yang saya sediakan untuk kamu bisa ikut membership di YouTube ya. Jadi saya sangat berterima kasih atas pengertian kamu ya, supaya kamu tidak mengirimkan pesan ke Tami ya melalui WhatsApp kalau kamu mau ikut membership ya, karena kemungkinan besar ya nggak akan dibalas ya. WhatsApp itu ya diperuntukkan untuk yang mau ikutan workshop. Nah, ada beberapa tata cara yang penting untuk diikuti kalau kamu pengen pesan kamu di WhatsApp itu dibalas ya. Bukannya apa-apa ya teman-teman ya, karena kita menerima ratusan pesan setiap hari ya, hampir 500 pesan setiap hari ya. Dan admin saya itu cuma satu ya, PA saya cuma satu. Memang didesain seperti itu karena supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi hanya satu pintu seperti itu ya. Jadi saya gak perlu kamu sarankan untuk nambah admin atau whatsoever ya, karena tidak akan dilakukan sampai saat ini ya. Terima kasih untuk yang sudah mungkin ya berusaha membantu, karena untuk kepentingannya sendiri tentu saja biar pesannya dibalas cepat ya, tapi tidak akan dilakukan untuk dalam waktu dekat ini ya. Nah, ada tata cara yang perlu disadari ketika kamu mau kirim pesan WhatsApp. Yang pertama itu adalah menuliskan nama kamu dengan jelas ya. Perkenalkan diri, biasakan untuk memperkenalkan diri ya. Saya Adelia ya. Jadi jangan cuma menuliskan salam ya, kalau seandainya cuma halo, selamat siang Coach Lia. By the way itu Tami ya, jadi kamu nggak bisa bilang selamat siang Coach Lia, selamat pagi Coach Lia, assalamualaikum Coach Lia ya. Jadi pahami dulu siapa yang kamu ajak bicara ya. Dalam hidup kan seperti itu ya, kalau kamu ingin diperlakukan baik oleh orang ya, silahkan perlakukan orang lain dengan baik juga ya. Jadi silahkan mengucap salam ya, tapi juga perkenalkan nama kamu siapa ya. Karena kenapa? Ketika kamu memperkenalkan nama kamu ya, kamu akan mudah dicari. Kamu misalnya kamu komplain ya, belum dibales ya. Karena kalau kamu cuma mengucap selamat pagi, selamat siang, sore ya, tes, ping, pe ya, itu akan di-delete oleh Tami ya. Karena kita pesannya numpuk teman-teman kalau enggak ya. Jadi untuk yang hanya mengucap halo, selamat siang, salam itu sudah pasti akan dihapus chatnya ya, kecuali yang menuliskan nama ya. Jadi silahkan tuliskan dulu nama kamu sebelum kamu melakukan apapun atau mengirimkan apapun ya. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua ya, silahkan ketika sudah dibalas ya, itu biasanya akan diberikan formulir ya, form ya. Jadi silahkan baca formnya sampai selesai ya, karena di dalamnya itu sudah ada daftar investasi atau harga atau biaya workshop ya. Jadi kamu tinggal mencantumkan kebutuhan workshop yang kamu inginkan itu apa ya. Jadi bentuk formnya itu adalah nama kamu siapa ya, nomor telepon WhatsApp kamu itu apa ya, karena supaya mudah dihubungi kembali, email kamu apa ya, dan kebutuhan workshop kamu apa ya. Tuliskan nama workshop yang kamu inginkan dengan jelas. Di bawah tulisan itu sudah ada harga-harganya ya. Silahkan dibaca sampai habis. Jadi kamu ketika dikirimin form gak nanya lagi, saya harga workshop berapa ya gitu ya. Jangan nyusahin orang lain dan diri sendiri ya. Saya sendiri kadang-kadang suka
concern ya sama PA saya yang sabar banget. Kalau saya ya walaupun saya releaser itu udah saya delete ya, yang kayak gitu. Udah dikasih form ya, jelas di situ ada tulisannya, harganya, terus masih tanya harga workshopnya gimana, cara ikutannya gimana gitu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya, itu akan sangat merepotkan ya. Dan kalau nggak dibalas ya kamu jangan ngomel, karena ada banyak sekali ratusan pesan yang diterima oleh Tami setiap hari ya. Tami juga punya kehidupan sendiri teman-teman ya. Jadi nggak cuma untuk balesin WhatsApp-nya kamu, jadi nggak usah ngomel ya. Kalau nggak dibalas ya, saya concern banget sama PA saya ya. Jangan menuliskan gini loh, banyak sekali teman-teman yang komplain ya di YouTube ya. Coach, kok saya belum dibalas sih message-nya? Kok saya nggak dibalas udah seminggu gitu ya? Ada yang menulis seperti itu. Dan kita cari ya, ketika ditanya ya, tuliskan workshop yang kamu inginkan. Jawabannya oke, baik kak, siap, iya ya. Kalau misalnya kamu menulis seperti itu nggak akan dihubungi kembali teman-teman, karena dianggap spam ya. Jadi kalau seandainya kamu ngarep kok saya nggak dihubungin sih, ya jelas aja enggak ya, karena kamu tidak menuliskan workshop yang kamu inginkan ya. Saya mau ikutan workshop tapi kok saya nggak dibalas ya gitu, karena kamu hanya menuliskan iya, oke, boleh, siap kak gitu ya. Nggak bisa seperti itu, kita nggak akan menjawab ya, karena ada banyak sekali yang harus kita jawab ya. Kita tidak akan mengutamakan teman-teman yang nge-spam seperti itu. Langsung tuliskan kebutuhan kamu dan nama kamu ya. Jadi jangan cuma ngetes-ngetes again ya, ini hanya reminder dengan mengucap salam langsung ya. Kamu akan diberi info kalau seandainya kamu sudah menuliskan nama kamu, kebutuhan workshop kamu apa, dan tentu saja nomor WhatsApp kamu jelas, kamu pasti akan dihubungi kembali. Ada banyak sekali teman-teman yang sudah mengalaminya langsung dibalas ya, ketika menuliskan dengan lengkap kebutuhan kamu. Nah lalu yang berikutnya adalah, kami tuh nggak tahu nama suami kamu, teman kamu, atau keluarga yang sudah mengontak Tami ya. Jadi karena yang kirim pesan ke kita kan ratusan ya, jadi jangan kirim pesan gitu misalnya di komen di Instagram atau di YouTube ya, suami saya belum dibalas, nama suami kamu juga siapa ya, kita nggak tahu. Ya, nama suami kamu siapa, bahkan kamu tidak memperkenalkan diri kamu siapa ya gitu. Jadi biasakan perkenalkan diri kamu. Saya dengan misalnya Adelia ya, gampang kita nyarinya, oh Adelia kelewat nih pesannya, kita cari, search, oke, kita balas gitu ya. Dan jangan lupa kalau seandainya kamu di YouTube atau di Instagram, kamu perkenalkan diri, karena kan username kamu seringkali nggak sama dengan nama kamu ya. Kalau misalnya saya namanya Adelia, username saya Sedona Method Indonesia, terus saya bilang dengan atas nama Sedona Method Indonesia, saya belum dibalas gitu, sementara nama saya Adelia, ya nggak ketemu. Ya. Jadi mohon tuliskan nama kamu dengan jelas, dan kemudian di form itu juga ada tulisan nama akun YouTube kamu ya, username kamu siapa. Jadi kalau username kamu misalnya kamu Silly gitu ya, merasa kamu yang paling spesial, kita bakalan tahu kamu bilang, kok saya belum dibalas ya, kita bisa cari username kamu siapa ya, jadi kita bisa balas gitu. Jadi mohon permudah pekerjaan kami ya, kalau seandainya kamu memang pengen WhatsApp kamu dibalas ya. Jadi silahkan dibaca formnya yang benar, diisi dengan benar ya. Ditunggu aja ya, karena pesan itu dibalas dari bawah ya, bukan dari atas. Jadi kalau seandainya kamu selalu ngeping pesan kamu naik ke atas terus ya teman-teman ya, itu dibalasnya bakalan lama banget ya. Good luck with that. Selamat menunggu sampai kiamat. Atau sampai pesannya habis ya, karena yang dibalas itu dari bawah ya, dari bawah ke atas. Jadi kalau seandainya pesan kamu di atas terus karena kamu nggak sabar, ya udah gitu, itu salah sendiri ya, karena kita ada aturannya membalas pesan ya. Makanya kenapa sebabnya saya membuat ini, untuk memberikan pemahaman kepada kamu supaya kamu ngerti bagaimana cara kerjanya ya. Nah lalu jangan nyampah di chat again ya, jangan terus pangping selamat siang kok saya belum dibalas bla bla bla. Again, message kamu naik terus ke atas ya. Kalau message kamu naik terus ke atas, ada kemungkinan kamu nggak bakal dibalas-balas gitu ya. Jadi jangan seperti itu kalau memang kamu pengen dibalas ya. Sabar aja ya, kamu pasti dibalas, nggak terlewat. Kalau kamu sudah mengisi form dengan baik dan memperkenalkan diri dengan baik, sudah pasti dibalas ya. Kecuali kalau seandainya kamu nggak nulis apapun ya, kalau ditanya workshop apa yang diinginkan, iya, oke, ya, siap coach. Itu dianggap spam ya, sudah pasti nggak bakal dibalas ya. Pesan yang akan dijawab atau dibalas itu ya sesuai kebutuhan kamu ya. Karena kalau seandainya kamu again cuma bilang oke, siap gitu ya, yang akan dihubungi lagi lah, dianggap spam gitu ya. Nah lalu kemudian ya, jangan tanya-tanya cara releasing ke Tami di WhatsApp ya.
edukasi diri kamu sendiri. Saya sudah menyediakan banyak sekali cara untuk releasing ya di YouTube, di Instagram ya. Jangan manja ya, jangan maunya disuapin terus, dan jangan ngambek kalau dibilang pertanyaan saya kok nggak dibalas. Karena WhatsApp ya, seperti saya sudah selalu bilang dimanapun, itu hanya untuk kepentingan workshop dan private coaching. Jadi kalau kamu nanya hal-hal yang lain, nggak usah ngambek kalau nggak dibalas ya. Jadi silakan edukasi diri sendiri dengan mencari sendiri video yang kamu butuhkan ya. Kalau misalnya kamu nggak tahu caranya gimana cara releasing, ada di playlist yang disebut mulai dari sini cara untuk melepaskan emosi. Semua video yang ada di YouTube itu sudah saya buatkan secara struktural untuk memudahkan kamu. Itu semua gratis ya teman-teman ya. Jadi jangan kayak dikasih hati minta jantung gitu ya. Suruh saya kasih kamu atau Tami suruh kamu kasih lagi padahal kamu udah dikasih gratis ilmu yang sangat mahal ini. Kalau kamu mau tahu ya, saya itu menghabiskan uang ya, mungkin lebih dari ratusan juta lah, hampir miliaran ya untuk belajar hal ini. Jadi jangan silly ya, jangan manja. Saya juga begitu. Ketika saya ikut retreat dengan Heldoskin ya, kamu mungkin masih tidur ya teman-teman ya. Saya itu retreat dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi ya, waktu Indonesia, karena kemungkinan saya ada di Indonesia gitu ya ketika mengikuti itu. Saya kerja keras untuk melakukan itu kalau dilihat dari body mind ya. Ketika saya ikut mentoring instruktur ya, menjadi instruktur Sedona Method ya, jam 3 pagi saya masih presentasi ya, mungkin kamu tidur ya, atau mungkin kamu nggak bisa tidur karena kamu mikirin masalah kamu gitu ya. Tidak begitu yang saya lakukan. Jadi jangan silly ya dengan, oh saya minta diperhatiin, saya paling korban sedunia. Nggak begitu ya, silahkan bantu diri kamu sendiri untuk kepentingan kamu sendiri. Saya nggak ngutang sama kamu ya untuk ngebantuin kamu. Kamu yang berhutang sama diri kamu sendiri untuk membantu diri kamu sendiri. Oke? Yang paling penting itu jangan suka ngambek ya. Kan banyak tuh yang saya baca tuh waktu itu beberapa komen-komen di channel sebelah gitu ya, pertanyaan saya nggak dibales gitu ya, kok kayaknya begini gitu ya. Semua pertanyaan kamu itu sudah pernah ditanyakan oleh teman-teman yang lain dan seringkali sudah saya buatkan videonya. Jadi again, jangan manja ya, bantu diri sendiri ya. Karena ya seperti tadi saya bilang, yang ngutang itu ya kamu terhadap kamu ya, tidak kita yang ngutang gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak suka dengan informasi yang disampaikan ini, silakan unfollow ya. Silahkan tidak perlu subscribe Sedona Method Indonesia lagi ya. Karena seperti sudah saya katakan ya, kita nggak ngutang sama kamu ya. Kamu nggak beli workshop ke kita pun nggak apa-apa, karena workshop itu disediakan untuk bantu kamu kok, bukan untuk bantu saya ya. Kalau untuk saya sih nggak ada gunanya ya. Maksudnya saya hanya melakukan ini untuk pertukaran energi aja. Oke? Ini adalah, kalau seandainya kamu mau tahu ya, yang saya kerjakan ini saya juga cuma iseng dulunya ketika waktu pandemi sama Tami gitu ya. Tam, ngapain ya kita lagi di rumah terus gitu? Yuk, karena kan klien saya kebanyakan dulu bukan orang Indonesia, orang lokal ya. Terus kemudian ya udah yuk kita bikin kayak gini aja yuk, bagi-bagi, mungkin mereka butuh teman-teman karena lagi pandemi seperti ini. Jadi semuanya cuma iseng ya, bukan untuk apa-apa. Jadi dari keisengan itu kalau misalnya membantu ya silahkan dimanfaatkan, kalau misalnya enggak silahkan ditinggalkan ya. Silahkan unfollow atau unsubscribe ya. Silakan cari bantuan di tempat lain ya. Saya hanya ingin membantu teman-teman yang mau membantu diri sendiri dan mau usaha ya, bukan yang manja yang minta disuapin terus, yang kerjanya ngambek ya, hanya karena urusan emosinya sendiri ya. Saya tidak bekerja dengan orang-orang yang seperti itu. Tami juga seperti itu. Oke? Nah, lalu member ya, yang nyampah walaupun kamu member ya, kalau saya nanya-nanya terus seperti itu ya, dan pertanyaannya diulang-ulang ya, itu akan disembunyikan dari channel ya. Artinya saya nggak akan pernah bisa lagi, saya dan Tami tidak akan pernah bisa lagi melihat message kamu ya. Jadi mungkin nggak akan dibalas sampai kiamat, orang udah di hide ya, udah disembunyikan dari channel ya. Jadi mohon tidak nyampah ya teman-teman ya, karena saya menjaga energi grup. Tugas saya itu menjaga energi grup supaya enak terus buat semua yang terlibat ya. Jadi bukan cuma enak buat kamu sendiri aja. Jadi makanya mohon tidak nyampah-nyampah ya. Silahkan kalau misalnya kamu mau diperlakukan dengan baik oleh orang lain ya, silahkan perlakukan orang juga dengan sopan santun ya, dengan baik ya. Nah lalu yang berikutnya adalah nggak perlu nelfon ya. Tami itu bukan layanan darurat yang bisa menjawab kapanpun kamu mau. Banyak banget yang teroris ya, nelfon-nelfon karena pesannya nggak dijawab ya. Tapi seperti tadi saya sudah terangkan di depan ya, ada
caranya, karena kita balasnya dari bawah. Jadi kalau kamu terus-terusan nelpon-nelpon dan terus-terusan ping pesan kamu di atas terus, sudah pasti nggak bakal dibalas teman-teman, itu kelewat ya. Jadi mohon mengedukasi dan mempercerdas diri sendiri dan belajar sabar ya, karena itu untuk kepentingan kamu sendiri. Jangan nyalain orang lain ya. Jadi nggak usah nelpon-nelpon ya. Tidak ada masalah yang benar-benar berat ya dan mengancam hidup ya. Kalaupun itu mengancam hidup, kita juga selalu bilangnya lapor polisi aja. Kalau misalnya ada klien yang KDRT atau apa segala macam, kita selalu menyarankan untuk lapor ke pihak yang berwajib ya dan keluar dari situasi itu ya. Jadi kita nggak bisa nolong. Jadi kamu nggak bisa bilang ke saya, Bu, saya minta berkah Bu, gitu ya. Bu, saya mau jual rumah Bu, gimana caranya coach, gimana caranya Kak ya. Saya bukan dukun ya teman-teman, mohon dipahami ya. Jangan silly ya. Jangan seperti itu ya. Bantu diri sendiri dengan cara melepaskan emosi ya. Nah, lalu yang kemudian adalah tolong kontak dengan satu nomor ya. Karena kalau seandainya banyak kamu kontak-kontak ya, itu kan membingungkan dan merepotkan sekali untuk Tami ya. Jadi mohon hanya menghubungi dengan satu nomor ya, karena again yang menghubungi kita itu setiap hari ratusan ya, jadi itu bisa terlewat ya. Dari saya itu aja ya untuk seputar kenapa sebabnya WhatsApp kamu gak dibales ya. Kita akan ngobrol sebentar dengan sahabat kita Michael ya. Kita tunggu Michael dulu yuk. Hai Michael. Pagi, siang ya? Selamat pagi dimanapun kamu berada. Mungkin ada teman-teman kita yang berbeda waktu ya. Bangunnya jam 11 soalnya, jadi masih berasa pagi. Silakan Michael, kita lagi membahas tentang kesopan santunan teman-teman ya, kebanyakan kita itu kita alam semesta ya, pokoknya gue harus sampai nggak dibalas gitu, tapi padahal tidak mengikuti aturan-aturan mainnya. Pertama kalau seandainya kita masuk rumah orang kan kita pasti memperkenalkan nama dulu dong. Halo, selamat siang gitu kan. Saya dengan Adelia gitu kan, wajar ya, bukannya halo gitu terus ya gitu minta dibalas gitu. Silakan. Sebenarnya ini sangat normal ya, maksudnya banyak terjadi di orang-orang yang in a way kayak jualan asuransi atau jualan properti atau jualan apalah itu, atau spam. Maksudnya saya sendiri tuh ngalamin banyak untuk orang yang selamat pagi Kak, atau selamat siang Kak, apa kabar Kak, gitu loh. Maksudnya ini alien atau orang dari mana, kita kan nggak pernah tahu ya. So aku personally juga sangat menghindari buang waktu atau energi untuk hal-hal seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang lain yang merasa kadang menurut aku kalau di saat kita lagi banyak masalah, mungkin nalar atau standar kita tuh agak sedikit melenceng dari normal. Ya, jadi iya maksudnya ya maaf ya, tapi karena kan maksudnya dia juga pengen cepet-cepet beresin ya, atau pengen dapet jawaban. Tapi ya kalau datang ke rumah orang kan kasarnya nih, atau ke restoran dia beli roti ada antrian gitu loh, dan atau ke Starbucks deh, nanti begitu sampai di depan mau pesen apa gitu, berapa gelas, pakai gula apa enggak, pakai whipped cream apa enggak, baru namanya siapa gitu kan. Nah kalau mau cepet ya itu semua mesti jelas, kalau enggak berarti bisa ketuker pesanannya kamu gitu loh. Dan siapapun menurut aku pasti pengennya kalau bisa, kalau ada masalah atau ada pengen apapun cepet beres gitu loh. Tapi ya again ada etikanya ya, gitu. Jadi maksudnya ya pemilu aja kita daftar dulu gitu loh, kita ke RT RW gitu loh, atau misalnya datang ngambil nomor kalau di bank gitu loh. Dan kalau misalnya kita macem-macem sama security-nya mungkin disuruh tunggu di luar gitu loh. Jadi ya
Ya, kalau Tami mungkin masih sopan, udah yang ini lewatin dulu gitu ya, di hide atau di mana gitu loh. Baik banget sih itu Jadi yang aku ya. rugi, Kalau aku jadi Tami aku iya, hidupkan itu semua. yang rugi kan kita sendiri gitu. Iya. Dan eh aku nggak tahu sih memang, tapi memang ya aku mengalami beberapa beberapa oknum yang mungkin kalau aku tuh tadi sempet nanya ke temen, malah ke Tami, itu siapa alien? Nggak ada namanya, gitu loh. Maksudnya eh, kayak kayak kita kan bukan malaikat ya, kita bukan Tuhan, kita nggak tahu dia namanya siapa atau apa. Atau misalnya ya kirim message tuh yang nyerocos, Tuh. ya nyerocos yang Kak boleh bantu nggak? Saya gini-gini, saya lagi nyari kerjaan nih, saya kantornya saya mau di PHK atau apa. Iya. Oke, mungkin saya mau bantu, tapi kamu siapa? Kamu tadinya kerjaannya apa gitu loh. Kamu butuh kerjaan seperti apa gitu loh. Iya. Kalau cuman sampai di begitu, judulnya mas sama-sama kita ngawang-ngawang. Saya buang waktu kamu buang waktu kamu juga gitu loh. Karena uh, uh, kalau kita bilangnya pesannya nggak nyampe. Begitu, jadi maksudnya ya kalau ke dokter aja juga gitu kan, maksudnya dok saya sakit gitu loh, sakit apa, sakit jiwa gitu, sakit apa, sakit ya kan, sakit pikiran gitu loh, atau sakit mata, sakit dari so many sakit, dan kita kan juga mesti ke dokter yang benar gitu loh. Dan kadang-kadang kan ke dokter malah ada bisa tes darah dulu misalnya, atau berat badan, ada ini, ada ono, ada aturan-aturannya sendiri gitu. Jadi ya kalau menurut aku kemanapun kita masuk di portal orang atau rumah orang atau WA orang, kayaknya kita juga mesti lebih ekstra sopan gitu. Kita sih memang bukan sekolah sopan santun, tapi kan kita juga nggak mau tidak diperlakukan tidak sopan Iya. gitu kan. Kalau aku Terutama kalau ya seandainya gitu. minta bantuan ya gitu. Kalau minta Iya, bantuan. apalagi Ya. misalnya Ya. tolong atau maaf kalau ganggu, atau there is a word lah. Ada kata-kata yang maaf saya masih kurang paham atau saya mesti gimana, tapi yang lainnya mesti jelas gitu loh. Dan uh, kayaknya memang yang kita bisa duluan rilis itu adalah mental tukang tagih gitu loh. Gitu. Iya kan? Karena ada orang tertentu tuh punya. Nggak heran loh. Nggak heran kalau seandainya misalnya pinjol gitu ditagihin terus gitu ya. Misalkan banyak tuh yang kayak Iya. gitu ya. Karena dalamannya aja udah tukang tagih. Bener juga sih Mike. Iya, mental tukang tagih. Ya. Jadi padahal kan maksudnya gini, lah kamu minta tolong gitu loh. Atau misalnya aku pernah lah misalnya different types, tapi misalnya orang yang datang minta tolong, tapi minta tolong sama nyuruh sama maksa kadang-kadang tuh suka kayak beda tipis gitu loh. Jadi tolong diperhatikan, apalagi kalau kita hidupnya mau damai kan, berarti masa sopan santun aja nggak ada ya gitu. Itu aja sih intinya tuh. Apa ya, kalau kita mau dihargai atau mau dibantu atau didahulukan, ya kita juga mesti melakukan itu ke orang lain. Jangan kita terus Ya, gitu loh. Ya iya dong gitu. Jadi ya kalau aku sih in a way begitulah gitu. Bukan masalah ada siapa yang atasan atau siapa yang apa, enggak begitu sih, tapi dalam bermasyarakat juga kayaknya itu udah apa ya, standar normal gitu. Kalau misalnya kita masuk bank aja atau apa ya, kalau kalau nggak manggut atau selamat pagi atau apa ya sama ya kayaknya ya. betul. Kecuali orangnya mungkin hidupnya di hutan ya, mainnya sama tanaman atau sama binatang, mungkin lain. Ya tapi kan mungkin bisa ya gitu, lain lah gitu. Aku nggak tahu juga gitu loh.
Tapi maksudnya menurut aku senyum itu tuh bahasa universal ya, gitu ya. Yang maksudnya kita nggak bisa bahasa pun kalau kita senyum atau kita rendah hati tuh orang tuh lebih nerimanya tuh lebih enak gitu. Bukan 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 tukang tagih. Iya, sebenarnya sesimpel, iya betul ya. Maksudnya silakan sopan santun dengan menyebutkan nama. Sebenarnya sesimpel kalau misalnya kalau seandainya masalah WhatsApp yang nggak dibalas itu, sudah pasti kamu tidak membaca ya. Kita nggak bisa membudayakan dengan melegitimasi atau mewajarkan dengan bilang bahwa oh maklumlah Indonesia itu malas baca orang-orangnya ya. Kalau seandainya kamu mau mempercerdas diri sendiri ya lakukan teknis yang perlu dilakukan untuk minta dibalas gitu. Kalau seandainya kamu misalnya telepon ke bank yang seperti Michael bilang gitu ya, kan kamu juga kasih tahu gitu, nggak bilang halo kalau saya sih ke bank aja saya ngasih tahu nama saya loh, saya dengan Adelia gitu sama si customer service-nya ya, nggak saya main komplain gitu kan, dia sebelum dia bertanya saya bicara dengan siapa, saya udah memperkenalkan diri gitu ya. Jadi memudahkan dia, nggak usah buang-buang napas gitu dengan nanya lagi saya mau ngomong siapa dia saya sih, yang mudahin aja teman-teman. Kalau kamu mau hidup kamu mudah, mudahkan juga aja semua sistemnya gitu. Sesimpel kamu silahkan baca ya form-formnya itu yang sudah disediakan, sudah lengkap semua, ada investasi, harga, biaya, apa segala macam, sudah lengkap. Kalau kamu baca dengan jelas ya, sudah diberitahu tidak ada private coaching untuk klien baru. Jadi nggak perlu bertanya berulang-ulang, tidak ada ya. Private coaching hanya untuk klien-klien lama yang akan saya maintain momentum ya, karena sudah terlalu banyak ya, sudah ratusan. Saya cuma ada satu orang teman-teman, saya bisa mati ya kalau seandainya saya ngurusin kamu one on one. Ikut workshop ya, ikut membership sadar kebebasan, silahkan ya. Seperti Itong juga bilang ikut Superflow ya, itu keren banget ya. Workshop itu powerful, bukannya nggak berarti kalau seandainya kamu berhasil tuh hanya dengan coaching gitu ya Mike ya gitu. Jadi silahkan. Ya memang sih ya Mike ya. Kalau kata Michael ketawa makanya. Tapi ya udah, untuk sementara seperti itu ya bantu aja diri sendiri ya, punya source apa, punya sumber apa, dimanfaatin. Kalau kamu nggak bisa ikut workshop, saya udah kasih banyak banget gratisannya juga powerful, kamu nggak usah bayar ya. Silahkan di download, dimanfaatkan, mau di share ke teman-teman yang lain silakan aja. Kalau gratisan memang diperuntukkan untuk gratisan ya, nggak usah pakai beban ya, itu memang disediakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu mau buka keran dua-duanya, karena keberlimpahan itu ada keran memberi dan menerima ya, mau kasih juga keran memberi, saya sediain membership yang murah 20.000 ya, silahkan dimanfaatkan gitu. Jadi jangan manja, jangan ngerasa korban terus ya, jangan ngambek pengen minta ditolong terus, aku pulang pusat alam semesta gitu ya. Dan again seperti Michael bilang, biasakan punya etika. Kalau saya ada teman-teman di sini banyak banget dari tadi yang ngomongnya beretika lah ya, membiasakan diri beretika. Perkenalkan nama kamu siapa, kita kan biar tahu gitu, walaupun tidak ada yang disebut aku gitu ya. Jangan spiritual bypass, ini untuk kemudahan. Silakan Mike. Kadang-kadang juga kalau kenalan kan langsung ketahuan, aduh ini orang yang sama lagi, masalahnya sama lagi, tukang tagihnya sama lagi. Kan kayaknya langsung ngeblok. Ini tuh ada tadi siapa nih kasih message, Musya Reza. Udah kebanyakan bagasi emosi Mas Michael, jadi nggak bisa sopan santun, pengennya nagih biar rilis. Itu sih nggak ada alasan ya. Minta maaf ya maksudnya. Itu maksudnya ya, tidak perlu diwajarkan Reza. Oh, minta maaf Reza, tapi kayaknya nggak bisa begitu. Maksudnya kita kan kemana, ke siapapun, mau ke orang tua, mau ke teman, mau ke siapapun, sopan santun itu standar ya. Dan maksudnya apalagi kalau kita nggak punya utang, kok kamu kalau kayak gitu siapapun juga nggak akan pernah ngeladenin kamu kali ya, bukan nyumpahin. Tapi maksudnya bukannya hal yang kayak gitu sih nggak bisa dijadikan patokan gitu. Ya kalau misalnya gitu coba ke polisi aja, kalau kamu begitu juga adanya mungkin kamu digaplok. Iya benar Gitu. Jadi jangan menganggap bahwa oh mentang-mentang aku tuh paling menderita sedunia, aku pusat alam semesta, aku
dibolehin untuk nggak sopan sama orang lain, bakalan ditempatkan. Seperti Reza juga bilang tadi ya, kalau ada temen keluarganya yang kurang ajar minta tolong gitu kan langsung diblok gitu kan. Terus Angela juga bilang, apalagi kalau telepon nggak dikenal langsung diblok gitu ya. Ya sama aja seperti tadi saya bilang, kami itu bukan layanan darurat 911 gitu ya. Kalau saya ditelepon-teleponin, ada loh yang teroris itu nelponin kayak orang gila. Aku sampai, kalau kami udah report nih mbak, sampai panjang kayak gitu, nelponin terus kayak gila sih. Maksudnya tidak memperkenalkan diri, halo saya dengan siapapun nama kamu dipanggil gitu ya. Nggak main telepon aja gitu. Ya pasti di reject lah, nomor nggak dikenal, ya nggak sih? Kalau dibalas teman-teman ya, tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Jangan mempermalukan diri sendiri dan menyusahkan diri sendiri dan orang lain gitu. Dona loh, banyak yang nyari, bukan cuman kamu. Aduh. Kalau kata Ahmad, Anda sopan, kami segan. Iya, in a way ya maksudnya, dan namanya juga kan kita datang kalau mau minta tolong masa nggak sopan. Siapapun pasti ya, kecuali orangnya juga nggak punya standar kesopan santunan ya kamu diladenin. Tapi kalau nggak, kamu itu sih enggak ya, maaf ya. Kenapa sebabnya kita Iya. membuat ini? Kita tidak mengatakan bahwa oh kamu nggak boleh melakukan itu. Silahkan aja kalau kamu melakukan itu. Tapi jangan nge-spam kita di komen ya dengan bilang pesan saya nggak dibalas, pesan saya nggak dibalas atau apa segala macam. Tapi tidak memperkenalkan nama gitu. Kalau ada di sini namanya siapa ya, saya lupa, Syarifah atau siapa ya, itu dia juga nanya terus dulu ya di komen YouTube, saya nggak dibalas, saya nggak dibalas, saya nggak dibalas, saya nggak dibalas, saya nggak dibalas. Gimana caranya kita nggak bisa tahu kamu siapa gitu ya. Saya bilang, apakah kamu sudah menuliskan nama dan workshop yang kamu butuhkan ya. Nah ketika dia menuliskan lagi nama dan workshopnya, itu langsung dibalas. Kamu kalau nggak percaya tanya sama Syarifah atau siapa ya namanya, saya lupa. Itu langsung dia balas karena Yang sudah pasti bukan melapor. Syahrini ya. Bukan. Gitu ya. Jadi kita tuh akan menjawab teman-teman yang emang jelas maunya apa. WhatsApp itu yang nomornya kami, selalu saya ngomongin di setiap live seperti ini, untuk private coaching dan workshop udah selesai, itu aja. Private coaching sekarang nggak ada, ya sudah tidak ada untuk klien-klien yang baru. Jadi untuk workshop, jadi jangan nanya-nanya untuk sesuatu yang kayak membership ya. Please lah teman-teman, itu semua ada di YouTube ya. Kalau seandainya kamu nanya-nanya seperti itu ke kami, nggak bakalan dijawab gitu. Dan selalu sudah dituliskan ya, kalau seandainya kamu mengirim pesan, sudah ada formnya, ada link yang harus kamu isi, ada tulisan tidak ada private coaching untuk klien baru. Stop nanya-nanya lagi kapan adanya. Tidak ada ya.
Ya intinya kayak gini juga lah. Ya, Kalau di Instagram gitu loh, akun-akun bodong kalau kalau suka komen-komen ke kamu juga mungkin kamu cuekin aja. nah Ya iya that's the exactly same bener juga. thing. Iya, That's the same thing gitu loh. Dan iya, iya. maksudnya kalau misalnya udah akun bodong, pertanyaannya atau komennya yang aneh-aneh, bye. Kalau biasa bilang to the left, to the left. Gitu lah. Maksudnya ya, ya kita akan appreciate orang yang datang dengan hati terbuka, dengan standar sopan santun yang normal lah. Nggak usah menyembah-nyembah atau apa, tapi yang Iya, biasa hanya aja. menuliskan nama dan mengisi form Iya, simple. Keep it biasa simple, aja dan sweetheart. tolong dan terima kasih itu ya lumayan ya Ya, bisa dipakai ya gitu. Gitu sih. iya. Jadi ya ya so far sih Sedona kan bukan agen pinjol ya. Jadi Iya ya, nggak banyak begitu-begitu banget yang amat nanya ya. kan. Ada yang nanya kayak gini. Ketami lagi nanya ya. Kak, saya mesti bayar tagihan tunggakan sekolah anak saya 15 juta. Terus nanya ke kita ya kita juga nggak tahu apa sih gitu kan, membingungkan ya nggak sih. Kalau dari kita udah jelas, rilis saja semua emosi kamu seputar itu. Bagaimana caranya, semua yang gratisan ada. Atau kalau misalnya kamu mau ikut workshop, ya kamu tuliskan nama workshop yang kamu inginkan, tapi nggak curhat gitu ya. Maksudnya itu bukan, maksudnya WhatsApp kita bukan diperuntukkan untuk curhat, untuk nanya-nanya cara releasing ya. Sekali lagi saya ingatkan, WhatsApp ya, kalau seandainya kamu baca link juga, saya mau ikut workshop atau private coaching. Ya, again private coaching sudah tidak ada, jadi hanya untuk workshop teman-teman. Ya, terima kasih atas pengertiannya ya. Karena saya concern sama PA saya yang terima pesan ratusan setiap hari ya. Ya, dan mesti menjawab hal-hal yang tidak perlu dijawab. Kalau saya sih udah saya blok itu semua ya. By the way, kalau kamu rese again ya, kamu di blok ya, kamu nggak bisa. Saya bilang ke Tami, Tam, kalau seandainya ini udah terlalu mengganggu, blok aja ya. Kita tidak akan mengamini ya teman-teman yang seperti itu ya. Yang datang ke kita itu kita energinya bareng-bareng ya, sama-sama mau membantu diri sendiri. Tapi kalau ngerepotin udah, Tam, blok aja, nggak apa-apa ya, kita nggak rugi kok gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau diblok sama Tami ya teman-teman, karena sudah ada izin dari saya ya, nggak usah rese. Jangan ribet. Kita cari temen ya, bukan cari tukang tagih. Iya, exactly. Mungkin dia bisa cari kerja di agen pinjol buat nagih. Oh iya benar. Another Ya, kerjaan. Ya benar bisa itu. teman-teman. Ya, Bisa. jadi ada kesempatan. Iya. Mungkin Membuka ada peluang. bakat-bakat terpendam yang mungkin dia nggak sadar bahwa harusnya dia jadi itu debt collector ya kalau itu namanya ya, kayak begitulah. Ya, Maksudnya gini ya, siapa sih nggak pengen punya teman gitu loh. ya, ya, Ya ya. semua orang pasti pengen punya teman yang baik, tapi Betul. kalau debt collector, tukang tagih itu bukan teman. Jadi kita biasanya kita blok atau kita nggak angkat atau kita nggak respons gitu loh. Kayaknya semua orang juga tahu itu, bukannya kita kenapa-kenapa sama profesi itu, tapi siapapun tuh nggak pengen diperlakukan seperti itu. Kamu juga pasti nggak mau. Betul sih. Itu aja Betul. Kak. Seperti yang Michael selalu bilang ya, perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Gitu ya Mike ya? Kata-kata quote-nya gimana sih Mike? Michael biasanya seperti itu bilangnya. Lupa, tunggu sebentar. Ya, pokoknya intinya Ya, kalau mau dihargai, mau dibantu, didahulukan, ya. belajarlah melakukan itu ke sesama dulu. Jadi Oh, kan kita betul. juga bisa diperlakukan seperti itu. Dan again, kan kayak Coach Lia sering bilang, wanting sama having itu nggak sama. Semakin kamu kepengen, semakin kamu nggak dapet. Betul Jadi banget. kalau kamu pengen diurusin, kamu pengen dibales-bales, kamu pengen dikipas-kipas, biasanya kamu nggak dapet tuh kipas anginnya gitu. Iya kan, gitu. Jadi ya kira-kira Iya, seperti itulah. iya. Iya dan again kita memang by the end of the day kita memang mesti bantu diri kita sendiri dulu dan kita mesti
kita mesti apa ya, buka pintu kalau misalnya ada bantuan buat kita. Tapi bukan berarti kita menodong biar kita dibantu. Gitu. Itu Seperti sih Michael nih kalau kayaknya bilangnya yang punya masalah salah. bukan cuma kamu aja gitu ya, Mike. Please deh, please deh. Enggak deh. Ya, jadi kalau saya pesan nggak dibales ya alasannya cuma itu aja ya, karena kamu nyampah ya, karena kamu tidak menuliskan workshop yang diinginkan ya, karena kita nggak tahu siapa nama kamu dan nama suami kamu ya, itu aja sih. Jadi nggak ada yang disebut karma ya, karma ketemuan, karma perpisahan ya, itu nggak ada ya. Kalau seandainya kamu mau dibales ya, sesimpel udah lakukan aja yang perlu dilakukan. Pertama, tuliskan nama ya. Kamu nggak mengucap salam juga nggak apa-apa, nggak usah halo selamat pagi, nggak usah ya. Nama saya ini workshop yang saya inginkan, atau boleh nggak saya dapat info workshop, kamu akan langsung dikasih link ya. Dikasih link, kalau seandainya tunggu aja ya, teman-teman di sini juga bilang nggak sampai 24 jam dibalas, bahkan banyak yang langsung dibalas ya. Kalau seandainya emang kamu sabar ya, udah sesimpel itu kamu pasti akan dibalas. Tapi kalau kamu misalnya nggak menuliskan workshop yang kamu inginkan, cuma jawab oke, boleh, iya, siap kak gitu ya, itu spam teman-teman. Good luck with that, nggak bakal dibales ya. Jadi nggak ada yang disebut karma ketemuan, karma perpisahan ya, nggak ada ya. Hanya tuliskan Kebanyakan denger lagu. Itu namanya ngambangin. simple sweetheart. Jangan tarik ulur, biar cepet beres masalahnya. Ya. Ntar kalau layangannya udah putus gimana? Aduh. Oh, by the way, ini ada yang bilang di komen, saya sudah transfer untuk rekaman workshop self and identity. Nah, kalau misalnya kamu sudah transfer ya, kamu silakan mengisi form, itu ada form lagi ya, bukti transfer. Kalau seandainya kamu udah ngisi ya, itu akan dibalasnya cepet banget ya. Itu bisa dibalas dalam hitungan detik ya, detik man. Tapi kalau misalnya kamu nggak isi form itu ya, ya udah sabar aja ya, tunggu sampai message kamu nyampe ya di bagian perlu dibalas oleh Tami gitu ya. Jadi makanya kita semua sistemnya sebenarnya sudah memudahkan ya. Kamunya aja yang perlu mengedukasi diri sendiri untuk memudahkan diri kamu sendiri dan tentu saja memudahkan kita juga gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas pengertiannya ya. Ini ada komen lucu deh, tinggal pilihan mau beradab atau biadab. Sama seperti kita ya, akan kita bina atau kita binasakan ya. Jadi Baru keluar nih, baru niat. jadi kalau misalnya kamu yang rapi-rapi ya kita bina, kalau seandainya yang rasa-rasa blok, binasakan. Bye. Oh, by the way, ini satu lagi yang mau saya sampaikan ya, mungkin ada banyak teman-teman yang punya pertanyaan kenapa rekaman harganya sama workshop. Karena rekaman itu maksudnya workshop live gitu ya, karena rekaman itu energinya sudah sangat besar ya, harusnya rekaman lebih mahal daripada ketika live ya. Jadi kamu beruntung sih kalau saya kasih harganya tetap sama ya gitu. Mungkin nanti kalau saya mau rilis dulu ya, mungkin saya naikin ya. Kalau live-nya mungkin harganya 3 juta gitu, nanti rekaman akan 5 juta ya. Jadi stop nanya-nanya sesuatu yang mungkin kamu tidak mengerti secara energi ya. Ya, by the way, kalau saya yang urusan viral nggak viral ya, saya itu emang di DNA saya viral ya. Jadi saya itu dari sejak tahun 2004 ya, saya itu adalah penulis best selling author. Kamu tahu nggak artinya best selling author? Artinya bukunya itu sudah dicetak berulang-ulang ya, karena diinginkan oleh publik. Dan buku saya yang best selling itu bukan cuma 1-2, bukan cuma 30 ya. Udah banyak banget ya, dibeli oleh Malaysia, dibeli oleh Singapura. Jadi viral itu udah ada di DNA saya. Sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Instagram yang dihack itu ya. Kalau seandainya kamu lihat ada banyak sekali ya reels dan lain-lain yang penontonnya jutaan ya. Jadi bukan karena siapa-siapa kalau sudah nama itu viral ya. Memang sudah ada di DNA ya. Udah ada magnet ya. Jadi bukan karena siapa-siapa, hanya yang tampaknya muncul aja. Ya, semoga membantu mengclearkan ya orang-orang yang suka taking credit. ini karena ini gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahin, Mike? Enggak sih, kayaknya masih lucu aja. Tapi jujur, maksudnya in a way
grup kita sekarang udah sangat-sangat besar ya. Ya. Aku tuh waktu itu berusaha buka grup chat alumni ya kalau nggak salah. Ya. Kalau memang punya waktu sekitar 2-3 jam gitu karena saking banyaknya message. Waktu itu saking Terlalu besar. aku buka, udah terlalu buka. Belum sempat, kayaknya baru 15 juga udah diganggu ya. Jadi udah tiba-tiba itu lewat gitu loh. Terus habis itu aku bersihin dulu clear chatnya. Nggak sampai 3-4 hari udah 1000. Aduh, aku takut liatnya. Gila, jadi memang teman-teman juga mungkin mesti sadar bahwa everybody need helps, dan kalau misalnya kalian mau dibantu ada aturannya gitu loh. Ada prosedurnya gitu. Jadi biar kalau mau cepat dibantu, ikutin aja aturan. Kayak kamu masuk sekolah, kamu masuk bank, kamu masuk rumah orang, ya ada aturannya sendiri-sendiri. Ya begitulah kira-kira. Iya, betul. Jadi seperti tadi Michael bilang, teman-teman, ya kalau seandainya kamu udah ada di grup alumni, by the way, grup alumni itu akan segera kita tutup ya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kamu masih pengen masuk ke grup alumni, sekarang masih ada kuota ya untuk masuk ke grup itu. Kamu silakan beli workshop ya, kalau kamu mau. Setelah itu kita kuota sudah lewat ya. Kalau WhatsApp itu bisanya cuma 1024 member. Menurut kami ya, kami menyampaikan itu ke saya. Kalau sudah sampai segitu jumlah kuotanya, maka tidak akan ada lagi support berupa WhatsApp group, karena kita nggak akan bikin 2 WhatsApp group ya. Sampai saat ini masih ada, karena masih ada sekitar berapa orang ya, 900 ya, ada 100 orangan lagi lah, masih bisa, silahkan kalau kamu mau ya. Dan mohon yang sudah ada di grup alumni itu, karena kan teman-teman yang lain juga kerjanya bukan cuma ngebantuin kamu teman-teman, jadi berhentilah bertanya-tanya yang tidak gitu ya. Ya, nggak ada yang jangan curcol ya. Kamu berhutang terhadap diri kamu sendiri untuk membantu diri sendiri, tapi bukan dengan cara ngerepotin orang lain ya. Jadi seperti kata Reza, kalau kamu nanya di grup, buat teman-teman yang udah biasa, yang lama, pasti mereka akan bilang ngerilis aja ya. Karena kalau dijawab ini itu nanti akan mengundang pertanyaan manja lainnya ya. Pertanyaan korban lainnya ya Reza ya. Jadi mohon kalau seandainya kan ada aturan di grup, sebelum kamu bertanya, tolong rilis dulu supaya kamu nggak ngerepotin diri sendiri dan orang lain. Kan kayak seperti Michael bilang, begitu buka langsung 1000 gitu kan, orang resistance, jadi nggak bisa menggunakan grup itu untuk kepentingan bersama. Ya, seperti Michael bilang lagi, saya mengutip lagi, yang punya masalah bukan kamu aja teman-teman. Ya, selama kamu masih menganggap diri kamu siapapun nama kamu dipanggil, kamu pasti ngerasa kamu yang paling menderita sedunia. Ya, pusat alam semesta, perlu dibantu, perlu ditolong, paling menderita ya. Paling kasihan ya, semua orang nggak mau ngebantuin ya. Pokoknya semua hal-hal yang seperti itu biasanya kita yang masih ngerasa baru-baru belajar racing seperti itu. Tapi itu hanya perasaan, itu hanya emosi yang bisa dilepaskan. Silahkan belajar melepaskan emosi. Kalau kamu baru ya, nonton YouTube mulai dari sini ya, cara untuk belajar melepaskan emosi. Kalau ketiduran gimana? Nggak apa-apa, tidur aja ya. Nanti kalau bangun lagi kamu mau tahu, kamu nonton lagi, ulang lagi aja ya. Karena pesan-pesan seperti ini emang harus diulang-ulang nontonnya. Kalau baru sekali mungkin filter kamu tebal banget nggak bisa lihat ya, lama-lama kan kebuka baru paham setelah diulang-ulang ya. Jadi tolong untuk kebaikan bersama aja sih saya menyampaikan ini. Ya saya sih nggak ada di grup ya. Cuman karena Michael ada di grup, Michael menyampaikan ini. Silakan Mike. Mungkin ini cuman sedikit curcol ya. Apa yang curcol sekarang? Jadi kadang-kadang kalau kita ikut workshop atau releasing atau apa itu tidur, ya itu pada saat pikiran kita tuh diem kasarnya. Mungkin buat teman-teman yang lain menganggap itu masalah ya. Tapi sebenarnya kalau kita kilas balik ya, kalau kita lagi punya masalah bukannya kita melek terus. Jadi kalau dikasih tidur bagus dong, gitu. And I think itu tuh ya bener dong. Biasanya melek terus gitu loh, melek gitu loh, mau sampai jam berapa juga melek gitu loh. Tapi kalau dikasih tidur berarti badan kita tuh butuh istirahat, atau sebenarnya pikiran kita tuh butuh istirahat. Jadi jangan pernah menganggap ketiduran saat dengar workshop or rekaman releasing or apapun itu rugi. Kalau aku sih enggak, enak tidur gitu ya, tiba-tiba melek seger gitu. Overthinking ya nggak bisa tidur, sekarang tidur,
Iya, Kita semua kita syukuri ya, Mike. iya. Kalau aku sih ya, maksudnya jadi memang ada pernah tuh lupa workshop sebelum ini atau sebelumnya lagi. Mungkin dari 30 hari aku tidur 7 hari, ya udah, kan bisa denger lagi. Bodoh. Ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kenapa dijadikan masalah gitu loh. Kecuali kalau memang kita ditidurin, lain. Lain gitu. Mungkin bisa nggak suka gitu kan. Tapi kalau tidur sendiri mah enak-enak aja. Sorry, kadang-kadang bahasa aku suka melewati bahasa Indonesia. Begitu, gitu. Iya, Tapi betul. tidur itu mah menyenangkan. Iya. Jadi makasih teman-teman udah nonton. Moga-moga grup kita makin sehat gitu. Iya. Dan kita bisa ketemu dalam waktu dekat lagi gitu kan. Iya, Gitu betul. dengan apa energi yang lebih positif lagi gitu. Nggak ada yang ngambek, biarin aja ngambek-ngambek itu di K-drama atau sinetron atau di mana gitu ya. Jangan di sini. Iya, Sini kita ketawa-ketawa aja, kita harus saja. iya, benar. Ya, ini kita sampaikan bukan karena apa-apa ya teman-teman ya. Ini kita sampaikan untuk kepentingan kamu sendiri. Kalau di kita udah jelas, kalau seandainya kamu rese, di blog, udah gitu aja ya. Kalau seandainya kamu terlalu banyak komen-komen juga yang enggak di YouTube itu juga di hide, disembunyikan ya. Jadi kita tidak menyirami bensin ke energi-energi seperti itu. Tapi kita membuat live ini untuk kamu yang bertanya-tanya kenapa WhatsApp kamu nggak dibalas. Kita sampaikan seperti ini untuk ngemudahin kamu aja gitu. Kalau dari kita aturannya udah jelas ya. So I think itu aja ya teman-teman untuk saat ini. Terima kasih Michael, terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini. I love you all very much. Ya. Bye for now. Bye-bye.